Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khofifah Azhari dengan NIM 2042111702 dari Prodi Teknologi Agroindustri. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil mengenai materi saya, yaitu potensi, peluang, dan tantangan komoditi jamur di Indonesia. Yaitu yang pertama, saya akan membahas potensi jamur. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali potensi yang terdapat pada komoditi jamur di Indonesia, mulai dari segi kuantitas maupun kualitas dari komoditi jamur tersebut. Yaitu yang pertama, saya akan membahas potensi dari segi kualitas jamur. Yang pertama, jenis jamur. Jenis jamur sangat banyak sekali dan masing-masing jamur memiliki manfaat yang berbeda-beda. Juga dari masing-masing jamur bisa memproduksi produk yang beda-beda. Jadi, sangat banyak peluang yang ada dari segi kualitas jamur ini, yaitu dari segi jenis jamur ini. Kemudian budidaya jamur menggunakan modal yang relatif kecil. Juga teknologi tepat guna yang digunakan dalam produksi jamur relatif murah dan sederhana. Dan waktu panen untuk produksi jamur ini sangat singkat. Kenapa dikatakan budidaya jamur menggunakan modal yang relatif kecil? Karena jika seseorang ingin memproduksi jamur, hal yang pertama dilakukannya ialah menyiapkan lahan kosong, dan di dalam lahan kosong tersebut membuat seperti ruangan. Di dalam ruangan hanya terdiri dari rak-rak yang terbuat dari kayu, dan itu hanya menggunakan modal yang relatif kecil. Lahan kosong itu bisa saja dicari di tempat yang lahan-lahan yang tidak terpakai lagi, bisa digunakan untuk memproduksi jamur. Kemudian jika seseorang tersebut ingin memproduksi backlog sendiri, silahkan, dan jika tidak, maka modal yang dikeluarkan untuk backlog juga tidak mahal, karena satu backlog hanya dibiayai 7.500, kemudian kurang lebih sekitar 7.500. Teknologi tepat guna yang murah dan sederhana, juga waktu panen yang singkat. Waktu panen yang singkat pasti tergantung dengan pemilihan bibit dan juga bagaimana teknik pengelolaan dari jamur tersebut. Jika bibit yang dipilih berkualitas, maka waktu panen akan lebih singkat. Kemudian potensi dari segi kuantitas jamur. Kuantitas jamur tidak memerlukan lahan yang luas, dan budidaya jamur dapat dilakukan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, baik itu karyawan swasta, ibu rumah tangga, maupun mahasiswa, karena teknik pengolahan jamur tidak begitu ribet dan tidak memerlukan lahan yang luas. Kemudian saya mengambil data ekspor komoditi jamur dari tahun 2007 sampai tahun 2011, dan pada tahun tersebut Indonesia menduduki nomor ke-8 dengan pangsa pasar 1,03%, dan Cina menduduki posisi terbesar, yaitu posisi pertama dengan pangsa pasar 46,40%. Kemudian Belanda dengan pangsa pasar 21,35%, dan yang ketiga adalah Perancis dengan pangsa pasar 8,92%. Pada tahun 2017 volume ekspor mencapai 18.000 ton, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 31.000 ton. Dan pada saat itu tingkat konsumsi jamur sekitar 0,18 kg per kapita per tahun, dengan jumlah penduduk hampir 265 jiwa, sehingga bisa dikatakan bahwa total konsumsi hampir 48.000 ton. Hal ini menandakan bahwa 48.000 ton dengan total produksi yang ada pada tahun 2018, yaitu 31.000 ton, masih mengalami kekurangan, yaitu sekitar hampir 17.000 ton jamur. Hal tersebut sangat menjadi peluang besar untuk produksi jamur yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 komoditi jamur mengalami kenaikan produksi sebesar 6,5%, sehingga didapatkan produksi jamur pada tahun 2019 tercatat sebanyak 33.163 ton. Dan berikut ini merupakan peta penyebaran jamur di Indonesia. Yang pertama ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Lampung. Kemudian ada di Pulau Jawa
bisa ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Semarang identik dengan jamur pink. Kemudian ada juga jamur tiram, biasanya di Jawa Timur, dan Pulau Sumatera itu identik di Lampung dengan produksi jamur tiram. Kemudian ada di NTB, NTT, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Maluku, dan pulau-pulau lainnya. Kemudian peluang komoditi jamur. Dari seluruh potensi yang ada, sangat banyak peluang yang ditemukan ketika berbudidaya jamur. Apa saja? Yang pertama, terbukanya lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengurangi limbah pabrik kayu. Yang ketiga, berkurang angka pengangguran. Dan yang terakhir adalah meningkatnya devisa negara. Dengan semakin banyaknya permintaan konsumen terhadap komoditi jamur, maka seseorang akan terbuka jalan pikiran untuk membuat lapangan pekerjaan atau membuat suatu perusahaan untuk budidaya jamur tersebut. Dengan adanya perusahaan yang baru buka untuk budidaya jamur tersebut, maka terbukanya lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang baru, maka berkurangnya angka pengangguran. Kemudian mengurangi limbah pabrik kayu. Kenapa? Karena media tanam yang digunakan untuk jamur itu berasal dari limbah pabrik kayu, yaitu baklok. Baklok berasal dari bahan utamanya limbah pabrik kayu. Kemudian meningkatnya devisa negara. Kenapa? Karena permintaan pasar yang cukup tinggi membuat jamur ini juga dapat bersaing ke luar negeri untuk mengekspor. Jadi dari Indonesia kita bisa mengekspor jamur ke luar negeri, dan itu bisa meningkatkan devisa negara. Kemudian banyak sekali produk yang dapat dihasilkan dari komoditi jamur tersebut, dan ini merupakan contoh-contoh produk dari komoditi jamur. Ada olahan makanan, itu bisa seperti olahan makanan yang dinikmati sehari-hari seperti mie ayam jamur, kemudian ada tumis jamur, kemudian ada cemilan, ada kerupuk dan keripik, kemudian penyedap makanan, ada kaldu rasa jamur dan saus tiram. Dan ini sangat tidak asing lagi di telinga kita dengan saus tiram, karena hampir setiap makanan olahan rumah tangga itu pasti menggunakan bahan ini, yaitu saus tiram. Dan belakangan ini kaldu rasa jamur merupakan kaldu favorit bagi ibu rumah tangga. Kenapa? Karena dinilai bahwa kaldu jamur lebih sehat daripada kaldu ayam maupun kaldu sapi, yang mana kaldu rasa jamur tersebut tidak mengandung MSG. Dan yang kita ketahui bahwa MSG sangat berbahaya bagi anak-anak maupun orang dewasa yang selalu cenderung menikmatinya hampir setiap hari. Dan hampir kita temui tidak ada olahan makanan yang tidak menggunakan bahan penyedap makanan. Dan jika pola hidup sehat terus berlanjut, maka kaldu rasa jamur akan semakin meningkat dan semakin diminati oleh kalangan siapapun. Kemudian ada juga produk dari olahan kesehatan dan kecantikan. Salah satu produk dari kesehatan saya mengambil madu jamur. Kemudian dari kecantikan ada sabun dan masker muka. Kemudian tidak hanya dari jamurnya saja, tapi dari limbah produksi jamur tersebut juga dapat diolah, yaitu limbah baklok, yang mana dapat diolah yang pertama jadi pupuk kompos, kemudian ada biobriquette, yang kemudian ada juga polybag, ada juga media budidaya cacing, ada juga kompos tea, dan ada juga kerajinan tangan. Yang saya temukan kerajinan tangan dari baklok ini berupa asbak rokok. Berikut video yang saya sajikan mengenai peluang usaha limbah jamur. Selamat menyaksikan. Bagaimana sih cara memanfaatkan limbah dari sisa tertanam jamur? Lalu, apa kegunaan dari hasil limbah tadi? Yuk kita intip. Pertama, pada umumnya media jamur yang akan dipanen sebanyak 4 kali akan mengalami penurunan nutrisi dan kemudian akan membusuk. Media yang telah membusuk tadi kemudian dikeluarkan dan diletakkan dalam satu wadah dan dihaluskan. Kemudian campurkan sedikit air agar media terlihat lebih basah.
Proses selanjutnya, masukkan cacing ke dalam media yang telah diproses tadi. Berikan makan cacing dengan sisa-sisa sayur mayur. Saat media telah menjadi hitam selama kurang lebih 1-3 bulan, media telah penuh dengan kotoran cacing dan cacing akan mencari media tanah yang baru. Media yang telah ditinggalkan itulah yang akan dijadikan menjadi pupuk. Tunggu kira-kira selama 1 minggu agar kering. Kemudian lakukan pemanyakan agar pupuk menjadi halus. Selain dijadikan menjadi pupuk cacing yang ada dapat dijual menjadi pupuk pancing yang makan ikan. Cacing yang digunakan memiliki 2 jenis, yaitu jenis ANC dan LK. Itulah sedikit gambaran mengenai limbah yang membawa berkah. Dari video tersebut, apa-apa saja tantangan yang harus dihadapi ketika kita ingin memproduksi jamur? Yang pertama, keterampilan pengelolaan. Yang kedua, pemilihan bibit. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan limbah backlog. Dan yang keempat, perubahan cuaca. Keterampilan pengelolaan mulai dari bagaimana awal backlog tersebut dan bagaimana ketika bibit-bibit jamur sudah mulai tumbuh dan bagaimana suhu ruangan itu harus diketahui sebaik mungkin, karena jika pengelolaan yang baik maka hasil yang didapatkan juga sangat baik. Dan pemilihan bibit, jika bibit yang dipilih sangat bagus maka waktu panen yang didapatkan relatif lebih cepat. Kemudian bagaimana pengelolaan limbah backlog, karena jika seseorang tidak mengetahui bagaimana pengelolaan limbah backlog, maka ketika jamur tersebut sudah panen, limbah backlog tersebut bisa menjadi pencemaran di lingkungan. Dan jika limbah backlog juga jika seseorang tersebut dapat mengetahui bagaimana pengelolaan limbah backlog yang baik, maka pencemaran lingkungan dapat dikurangi dan juga limbah backlog dapat menjadi peluang usaha juga. Dan yang terakhir, perubahan cuaca. Bagaimana ketika cuaca tersebut panas, bagaimana cuaca tersebut mendung terus, itu harus benar-benar diketahui. Dan yang terakhir ialah saya menarik kesimpulan bahwa banyak sekali peluang yang ada ketika kita ingin memproduksi jamur di Indonesia, karena mulai dari jenis jamur yang banyak, kemudian pola hidup yang sekarang pola hidup masyarakat itu ingin sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat, dan salah satu yang paling diminati ialah sayuran jamur, baik dari kalangan manapun, mau anak-anak, dewasa, dan orang-orang tua. Dan bagi orang-orang vegetarian, jamur merupakan sayuran andalan mereka, karena untuk mengganti protein dari daging ayam, daging sapi, dan untuk mengurangi kolesterol, karena daging kan mempunyai tingkat kolesterol yang tinggi tapi protein yang tinggi, dan untuk mengurangi kolesterol yang tinggi tersebut, kita dapat mengonsumsi jamur sebagai bahan sebagai pengganti gizi protein dari daging tersebut. Dan sangat banyak sekali wilayah-wilayah produksi yang ada di Indonesia, dan wilayah produksi tersebut memiliki ragam jenis jamurnya, seperti jamur merang ada di Karawang, jamur tiram identik di Jawa Barat, dengan luas hasil produksi itu sangat banyak, yaitu sekitar mencapai 194,91 hektar, produktivitasnya sekitar 52,20 ton per hektar, dan hampir produktivitasnya itu sekitar 10.173,80 ton. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah dan juga kondisi ruangan yang tidak kondusif. Mohon maaf sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.